Selamat malam Ibu dan teman-teman. Pada video MSS kali ini kami akan membahas tentang cara menentukan besar sampel untuk perkiraan rata-rata yang merupakan materi dari metode survei sampel. Yang pertama, kita menentukan besar sampel untuk memperkirakan rata-rata. Dalam sampling kelompok atau cluster sampling, ukuran sampel dipengaruhi oleh jumlah kelompok, yaitu N, atau banyaknya klaster di populasi. Lalu ukuran elemen dalam kelompok atau cluster size M, banyaknya elemen di setiap kelompok. Jika ukuran kelompok sudah diketahui, maka masalahnya menjadi berapa banyak kelompok yang perlu disampel dari populasi yang terdiri atas N kelompok agar bisa memperkirakan rata-rata atau total. Dari rumus sebelumnya kita peroleh untuk rumus seragam rata-rata sampel x bar kuadrat sama dengan n besar kurang n filter n kecil dikali n besar dikali m bar dikali s kuadrat, di mana s kuadrat sama dengan 1 per n kurang 1 dikali sigma xi kurang x mi kuadrat. Lalu untuk varians rata-rata sampel, sigma x bar kuadrat sama dengan n besar kurang n per nm dikali sigma k kuadrat, di mana sigma k kuadrat perkiraan dari sigma k kuadrat. Karena sigma k kuadrat dan m seringkali tidak diketahui, maka kita ambil sampel sementara sebanyak n aksen kelompok, dan dari situ kita taksir nilai dari sigma k kuadrat dan m, dan kita usahakan nilai dari n aksen lebih kecil dari sama dengan 10 agar data untuk jadi representatif. Yang berikut persamaan batas kesalahan sampling. Untuk menentukan nilai n, kita perlu tentukan tingkat kesalahan sampling B yang dapat ditoleransi. Untuk batas kesalahan sampling, rumusnya bisa teman lihat pada slide itu. B sama dengan 2x x bar B kuadrat sama dengan 4 dikali n besar kurang n kecil per n kecil dikali n besar dikali m bar kuadrat per D, hingga kita mendapat nilai n, yaitu n dikali sigma k kuadrat per n D tambah per sigma k kuadrat, dan nilai D nya itu adalah B kuadrat m kuadrat per 4. Ini jika S kuadrat dan M tidak diketahui, kita gunakan estimasi dasar sementara. Rata-rata jumlah observasi setiap kelompok sampel sama dengan M bar sama dengan 1 per N aksen sigma xi. Lalu untuk estimasi antar kelompok, yaitu S kuadrat sama dengan 1 per N aksen kurang 1 sigma dari xi per x bar mi. Dan untuk keterangan dari rumus bisa teman-teman lihat pada slide. Yang berikut cara menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan rata dan total. Menentukan tentang memperkirakan total. Rumus untuk menentukan sampel untuk total, apabila atribut sama dengan x bar dikali, maka sama dengan n dikali sigma k kuadrat per nd tambah sigma k kuadrat, di mana ini b kuadrat per 4n kuadrat dan q k kuadrat ganti dengan sk kuadrat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, apabila m tidak diketahui, untuk memperkirakan t harus dipergunakan t topi sama dengan x bar t dikali n. Lalu t topi kuadrat sama dengan n kuadrat dikali n besar kurang n kecil per n kecil dikali n besar dan dikali dengan st kuadrat. Lalu st kuadrat dengan 1 per n kurang 1 sigma x bar t, dan untuk sigma dengan n kuadrat per besar dikurang n kecil n besar kurang n kecil per n kecil dikali sigma kuadrat n kuadrat, itu q t kuadrat. Kita bisa menemukan s dan kasih usaha sampling yang ditelan. Untuk rumusnya teman bisa lihat slide, dan ini kita mendapatkan nilai n sama dengan n sigma t kuadrat per n dt tambah sigma t kuadrat, dan nilainya t kuadrat per 4n kuadrat.
Baik, selanjutnya kita masuk untuk contoh yang pertama. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, tentukan besarnya sampel untuk membuat perkiraan rata-rata penghasilan remaja jika kesalahan sampling yang ditolerir sebesar 500 SMU dan tingkat kepercayaan 95%. Bisa kita lihat tabel yang ada dalam slide. Eh, Kita anggap data pada tabel di samping merupakan data sampel sementara, sehingga N aksennya sama dengan 25 dengan N sama dengan 415. Selanjutnya, eh, untuk N dan N aksennya sudah kita ketahui, dan dalam tabel tersebut sudah diketahui bahwa sigma MI-nya yaitu 151 dan sigma XI-nya 1.329.000. Untuk kesalahan sampling yang ditolerir yaitu 500 SMU. Untuk penyelesaiannya, di sini X bar sama dengan sigma XI per sigma MI. Kemudian kita substitusikan nilai sigma XI dan sigma MI yang sudah diketahui, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 8,801 SMU. Berikutnya kita menghitung SX bar kuadrat. Nah, untuk rumus SX bar kuadrat seperti yang kita lihat dalam slide, dan untuk sigma XI kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hingga X25 kuadrat. Karena dalam tabel tersebut terdapat 25 kelompok. Kemudian kita substitusikan nilai dari XI ke dalam rumus, sehingga kita peroleh sigma XI kuadratnya yaitu 82 miliar 39 juta rupiah. Berikutnya untuk menghitung sigma MI kuadrat. Untuk perhitungan sigma MI kuadrat sama seperti tadi, perhitungan sigma XI kuadrat, di mana sigma MI kuadrat sama dengan M1 kuadrat ditambah M2 kuadrat hingga M25 kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai MI ke dalam rumus, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu sigma MI kuadrat sama dengan 1047. Kemudian kita akan menghitung sigma XI-MI. Nah, di sini untuk sigma XI-MI sendiri, kita akan substitusikan nilai XI dikali dengan MI. Uh, setelah disubstitusikan, maka sigma XI-MI akan kita peroleh hasil 8.403.000 rupiah. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Justina Dewiningsi Munde. Selanjutnya kita akan mencari sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan. Sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan sama dengan sigma XI kuadrat dikurang 2 kali X bar dikali sigma XI MI tambah X bar kuadrat dikali sigma MI kuadrat. Nah, kita memperoleh hasil yaitu 15.227.502.247. Selanjutnya kita substitusi semua ke dalam rumus. Varians K sama dengan 1 per sampel sementara dikurang 1 dikali sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan. Selanjutnya kita memperoleh hasil varians K yaitu 634.449.240,29. Dikarenakan nilai M besar bar belum diketahui, maka untuk memperkirakannya digunakan M kecil bar. Untuk mencari M kecil bar, kita menggunakan rumus 1 per sampel sementara dikali sigma MI. Dan kita memperoleh hasil M kecil bar yaitu 6,04.
Selanjutnya kita mencari besarnya sampel atau N dengan rumus N sama dengan populasi dikali varians K per populasi kali D tambah varians K, di mana D sama dengan B kuadrat dikali M besar bar kuadrat per 4. Selanjutnya kita mencari nilai D terlebih dahulu. Nah, mencari nilai D dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikali M besar bar kuadrat per 4. Dan kita memperoleh hasil untuk nilai D yaitu 2.280.100. Selanjutnya kita mensubstitusi nilai D ke dalam rumus N tadi, yaitu N sama dengan N kali varians K per N kali D ditambah varians K. Sehingga kita memperoleh hasil untuk N sendiri yaitu 166,57 dibulatkan menjadi 167. Jadi untuk membuat perkiraan rata-rata penghasilan para remaja dengan kesalahan sampling dan tolerir sebesar 500 SMU dan tingkat keyakinan 95%, besar sampel atau N harus 167 kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Tresia Melisa Bunga Aplugi. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu kita akan menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan total. Langsung saja, contoh 2. Masih menggunakan data pada tabel 1. Pada tabel contoh 1, seandainya M tidak diketahui, kemudian digunakan T topi sama dengan X bar Tn sebagai perkiraan T. Anggap saja data dari contoh 1 sebagai sampel sementara. Sekarang tentukan besarnya sampel atau banyaknya kelompok untuk memperkirakan total atau jumlah penghasilan remaja di kota jika tingkat keyakinan 95% dan kesalahan sampling yang ditolerir 1 juta SMU. Baik, kita masuk ke penyelesaian. Diketahui N besar atau populasinya adalah 415, N kecil atau sampelnya sama dengan 25, sigma MI atau banyaknya remaja dalam kelompok adalah 151, sigma XI atau jumlah penghasilan remaja dalam kelompok dalam satuan MU adalah 1.379.000, dan B atau kesalahan sampling yang ditolerir adalah 1 juta SMU. Baik, pertanyaannya ditentukan besarnya sampel atau banyaknya kelompok untuk memperkirakan total atau jumlah penghasilan remaja di kota jika tingkat keyakinan 95% dan kesalahan sampling yang ditolerir 1 juta SMU. Baik, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama kita akan menghitung ST kuadrat sebagai pengganti sigma T kuadrat. Di sini ST kuadrat adalah ragam atau variansi dari sampel. Dengan rumus ST kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 dikali sigma XI kurang X bar T dikuadratkan. Di sini X bar T adalah rata-rata dari sampel. X bar T sama dengan rumusnya adalah X bar T sama dengan sigma XI per N sama dengan sigma XI adalah 1.329.000 dibagi sampelnya 25 jadi sama dengan 53.160 SMU. Di sini kita akan cari yang berikutnya adalah sigma XI kurang X bar T dikuadratkan. Di sini karena sampelnya ada 25 jadi kita kurangkan satu persatu yaitu X1 dikurang X bar T dikuadratkan, kemudian ditambah X2 dikurang X bar T dikuadratkan, dan seterusnya sampai X25 kurang X bar T dikuadratkan. Nah, hasilnya teman-teman bisa lihat pada slide. Baik, saya Christian Benedictus Yeremiati sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan
mengenai kelanjutan dari cara kerja penyelesaian dari contoh soal terakhir. Jadi hasil dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan adalah 11.389.360.000. Nah, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus varian sampel tadi, yakni 1 per n aksen kurang 1 dikali sigma XI kurang X bar dikuadratkan. Sehingga setelah disubstitusi didapat nilainya adalah 474.556.666,66. Demikian nilai varian sampelnya. Lalu kita menentukan rata-rata dari penghasilan remaja dengan batas kesalahan samplingnya 1 juta. Dengan rumus D sama dengan B kuadrat per 4 kali banyaknya populasi dikuadratkan. Itu sama dengan 1 juta kuadrat per 4 kali 415 dikuadratkan. Sehingga didapat hasil 1.451.589,49. Kemudian kita menentukan besarnya sampel dengan rumus N kecil, yakni sampelnya, itu sama dengan banyaknya populasi dikali varians populasi per banyaknya populasi dikali rata-rata penghasilan remaja ditambah varians populasi. Substitusikan angkanya sehingga didapat hasil 182,866 dan dibulatkan menjadi 183. Sehingga disimpulkan untuk membuat perkiraan total dengan kesalahan sampling 1 juta SMU diperlukan sampel kelompok sebanyak 183 jika dipergunakan rumus T-topi sama dengan X bar T kali N. Dibandingkan dengan rumus T-topi sama dengan X bar kali M, ternyata rumus T-topi sama dengan X bar T dikali N memerlukan sampel yang lebih kecil, jadi hasilnya lebih efisien. Demikian saja dari kami kelompok 9 mengenai cara menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata dan total. Sekian dan terima kasih.